Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurzain, mahasiswi IKI Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4 IATA dengan nomor induk 202111370. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kitab hadis Sahih Bukhari untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kitab hadis. Adapun kesempatan pada kali ini yang akan saya bahas pada pembahasan ini mengenai biografi pengarang, identifikasi kitab, jenis kitab, isi kitab, serta sistematika penulisan kitab. Berikut biografi pengarang. A. Biografi pengarang. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah al-Jufi al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan pada tahun sekitar 194 sampai 196 Hijriah dan wafat di daerah Samarkand, Bukhara. Beliau diberi gelar sebagai Habrul Islam wa Hafidh li Hadis Rasulullah. Gelar itu diberikan padanya karena beliau telah menulis kitab hadis sahih yang diberi nama Al-Jami' As-Salih Al-Ma'ruf Sahih Bukhari. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah, sedangkan lakopnya adalah Imamul Muhaddithin. Beliau berasal dari keturunan non-Ajamiyun atau non-Arab. Imam Bukhari memulai perjalanan ilmiahnya pada tahun 210 Hijriah. Banyak ulama yang berpendapat, ada yang mengatakan Imam Bukhari memulai mencari ilmu pada saat usia 16 tahun. Mengenal kepribadian intelektual Imam Bukhari. Kekuatan hafalan Imam Bukhari, keluasan pengetahuannya, kecerdasannya sangat mengagumkan. Ketika beliau tiba di Baghdad, ulama hadis berkumpul untuk menguji kemampuannya. Mereka mencampur aduk dan memutarbalikkan sanad dan matan 100 hadis. Matan hadis satu diberi sanad hadis lainnya, dan sanad hadis yang satu diberi matan hadis lainnya pula. 10 utama tampil dengan masing-masing membawa 10 hadis yang sudah tak karuan. Orang pertama mengajukan 10 hadis. Setelah selesai membacanya, Imam Bukhari mengatakan, "Saya tidak mengetahui hadis yang Anda baca tadi." Sampai kepada penanya yang ke-10, Imam Bukhari tetap mengatakan seperti itu. Hadirin yang tidak tahu memastikan Bukhari tidak mampu menjawabnya, sedangkan para ulama saling berkata, hebat benar orang ini. Setelah para penguji selesai membaca hadis-hadis itu, Imam Bukhari melihat penanya pertama dan berkata, hadis pertama tadi isnadnya yang benar adalah begini. Ia terus melakukan itu hingga sampai kepada penanya yang terakhir. Demikianlah Imam Bukhari menjawab satu persatu dari 10 hadis tersebut. Lalu dia menoleh kepada penanya kedua sampai ke-10. Dia menyebutkan hadis yang sudah diputar-balikan itu, lalu membaca isnad dan matan hadis yang sebenarnya tanpa ada kesalahan sedikit pun. Para ulama Baghdad itu pun terkejut dan menyatakan kekagumannya atas kecerdasan dan hafalan Imam Bukhari, serta memberi gelar kepadanya Imam Hadis. Dan sebagian hadirin mengatakan yang mengagumkan bukanlah ia mampu menjawab secara benar, melainkan bagaimana dia mampu menyebutkan hadis dan matannya yang tidak karuan seperti yang telah dibacakan sang penanya, padahal dia hanya mendengar sekali saja. Imam Bukhari mendapat hadis tercatat dari 1.000 orang guru. Setidaknya beliau mengumpulkan 600.000 hadis. Dari 600.000 hadis, beliau memasukkan sekitar 7.562 hadis. Di antaranya 4.000 hadis yang berulang-ulang. Yang dimaksud dengan yang berulang-ulang ialah matannya berulang, tetapi sanadnya berbeda-beda. Dengan kata lain, hadisnya diulang dengan pembahasan yang berbeda-beda. Dalam kitabnya, terkadang beliau meletakkan satu hadis untuk pembahasan yang berbeda. Seleksi hadis yang dilakukan oleh Imam Bukhari sangatlah ketat. Karenanya, hadis yang dianggap sahih hanyalah 4.000 hadis. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi beberapa kota guna menemui para perawi hadis, mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Di Baghdad, Imam Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. B. Identifikasi kitab. Latar belakang yang mendorong Imam Bukhari untuk menyusun kitab Sahih Bukhari, yakni 1. Belum adanya kitab hadis yang khusus memuat hadis-hadis sahih yang mencakup berbagai bidang masalah. 2. Dorongan dari sang guru, yakni Ishaq bin Rahwayh, salah seorang guru Imam Bukhari yang pernah berwasiat kepadanya. Hendaklah engkau menyusun sebuah kitab yang khusus berisi sunnah Rasul yang sahih.
3. Dorongan hati. Sebagaimana diriwayatkan Muhammad bin Sulaiman bin Faris bahwasanya Imam Bukhari pernah berkata, "Aku bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Aku berdiri di depannya sambil mengimpasinya. Kemudian aku datang pada ahli tabir mimpi untuk menanyakan maksud dari mimpi itu. Lalu ahli tabir itu mengatakan bahwa Anda akan membersihkan kebohongan-kebohongan yang dilontarkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." C. Nama kitab, jenis, isi, dan sistematika penulisan. Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari merupakan kitab Imam Bukhari yang paling monumental. Dan kitab ini pun hanya berisikan hadis-hadis yang sahih. Kitab Sahih Bukhari ini diberi nama Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunnanih wa Ayyamih. Kitab ini masuk ke dalam jenis kitab jami' menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib. Beliau berpendapat bahwasanya maksud dari kata al-jami' adalah menjelaskan kitab tersebut berisi tentang hukum, keutamaan hukum, sejarah, dan kabar yang akan datang. Al-Jami' As-Sahih atau Sahih Bukhari merupakan kitab yang berisi hadis-hadis sahih. Berdasarkan pengakuan beliau sendiri, kitab ini menghimpun hadis dari berbagai bidang seperti akidah, hukum, tafsir, tarikh, dan sebagainya. Kitab ini pun memakan waktu penulisan selama 16 tahun, dan beliau menulis kitab ini dengan penuh kehati-hatian serta meminta pertolongan Allah. Beliau selalu mandi dan sholat 2 rakaat sebelum menulis hadis dalam kitab ini. Kitab Jami' As-Sahih merupakan kitab pertama yang menghimpun hadis-hadis sahih saja. Di dalam kitab ini, menurut sebuah pendapat, terdapat 9.082 hadis, disertai pengulangan yang terseleksi dari sekitar 600.000 hadis. Imam Bukhari dalam penulisannya menggunakan sistematika kitab. Dalam kitabnya, Imam Bukhari terdapat 97 pembahasan dengan 4.550 bab yang dimulai dengan bab wahyu, dan seterusnya, dengan jumlah hadis secara keseluruhan 7.275 buah hadis, termasuk yang terulang atau sebanyak 4.000 buah hadis tanpa pengulangan. Disebut dengan bab karena pembahasannya sedikit atau berjumlah satu. Salah satu cara Imam Bukhari dalam penulisannya, beliau mencantumkan ayat Al-Quran sesuai dengan bab atau pembahasan yang sedang beliau kaji, yang kemudian selanjutnya dicantumkan hadis yang terkait. Banyak para ulama menulis kitab hadis, salah satunya yaitu Imam Bukhari menulis dengan pembahasan niat yang kemudian dilanjut dengan pembahasan hadis sesuai tema. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel ini. 1. Tema pembahasan permulaan wahyu. Nomor hadis 1-6. 2. Tema pembahasan iman. Nomor hadis 7-56. 3. Tema pembahasan ilmu. Nomor hadis 57-131 dan seterusnya. Selanjutnya, bentuk visual kitab Sahih Bukhari. Sekian pembahasan kitab hadis Sahih Bukhari. Dari saya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.